Ya pemirsa, untuk membahas kasus ini sudah bergabung bersama kami yakni Ibu Yuni Asrianti selaku Komisioner Komnas Perempuan. Selamat malam Bu Yuni. Selamat siang maksud Selamat kami. siang. Ya Bu Selamat Yuni, siang, Vanessa. ini sungguh miris sekali kalau kita simak kronologinya, di mana tersangka dengan mudah membawa sejumlah pasien untuk mengikuti instruksinya yang berujung pada tindakan pelecehan seksual. Dari kacamata Komnas Perempuan sendiri, bagaimana seharusnya pengawasan oleh rumah sakit terutama pada pendampingan untuk pasien wanita? Baik, pertama-tama Komnas Perempuan sangat mengecam ya tindakan perkosaan yang dilakukan oleh dokter peserta PPDS ini terhadap keluarga pasien. Ini tindakan sungguh di luar nalar dan batas kemanusiaan ya, karena pertama satu dia dilakukan oleh dokter yang dia adalah profesi yang mulia dan sangat-sangat terikat oleh sumpah dan kode etik profesi yang sangat ketat. Yang kedua, kami juga menyayangkan dan sangat prihatin bahwa ini terjadi di rumah sakit yang merupakan ruang publik yang semestinya ruang aman, ruang yang diharapkan untuk menjadi tempat orang untuk berobat, untuk perawatan, untuk berpulih gitu. Tapi kemudian malah terjadi tindakan yang sangat tragis ini gitu. Yang kedua, kami menyampaikan dukungan dan juga apresiasi kepada korban yang berani langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya. Saya kira pertama kita harus melihat rumah sakit sebagai ruang publik. Nah, dengan peran khusus yaitu untuk pelayanan kesehatan. Jadi dia nggak semata-mata ruang publik ya, tapi layanan kesehatan yang memang harusnya ruang yang aman gitu. Apalagi ruang publik di mana di layanan kesehatan itu orang-orang yang bekerja di sana terikat oleh sumpah profesi, terikat oleh etika profesi yang sangat ketat, yang dia berbeda dengan jenis-jenis pekerjaan profesi lainnya gitu. Misalnya memastikan keamanan, kerahasiaan korban, lalu kemudian tidak menyalahgunakan pengetahuan dan ilmu dan otoritas profesinya yang dimiliki oleh dia untuk melakukan tindakan kekerasan dan pelanggaran yang lain gitu. Saya kira pengawasan di sini tidak cukup, tapi bagi Komnas Perempuan kita mendorong kepada Kementerian Kesehatan untuk bisa membangun mekanisme pencegahan kekerasan, pelecehan, eksploitasi seksual yang ada di fasilitas-fasilitas layanan kesehatan di seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya gitu. Mekanisme ini sangat penting ya untuk sungguh-sungguh menciptakan rumah sakit dan layanan kesehatan yang lain, fasilitas layanan kesehatan yang lain sebagai ruang yang sungguh aman dan kemudian dia bisa menjalankan fungsinya sebagaimana yang sudah diatur gitu, sebagai tempat untuk perawatan, pengobatan, dan pemulihan. Nah, pengawasan ini atau mekanisme ini, mekanisme pencegahan dan penanganan ini, kita harapkan kami Komnas Perempuan juga mendorongnya bukan hanya ya gimana Mbak? Iya, bukan hanya mendorong untuk tentunya tadi juga disampaikan begitu ya oleh Kementerian Kesehatan untuk kemudian juga ini melakukan pemeriksaan kejiwaan juga Bu Yuni terhadap calon dokter spesialis atau dari peserta program pendidikan dokter spesialis. Tapi kalau Anda melihatnya bagaimana? Ini selain dari kelalaian sistemik begitu ya yang terjadi dari sistem PPDS maupun dari rumah sakit yang memang sepertinya tidak cukup aman bagi perempuan begitu mengingat hal tersebut terjadi begitu. Tapi ini juga disebutkan untuk kemudian diperketat lagi dari para peserta PPDS ini untuk kemudian dilakukan terlebih dahulu begitu ya pemeriksaan terhadap kejiwaannya. Menurut Anda bagaimana? Apakah perlu tes-tes lainnya yang perlu diterapkan agar kejadian ini tidak terulang lagi, Bu Yuni? Ya, saya kira memang standar untuk masuk ke program dokter spesialis ini mesti ditingkatkan ya, bukan cuma standar akademis saja. Standar kualifikasi psikologis, saya kira saya setuju bahwa harus ada tes kejiwaan dan tes psikologi di dalam proses penerimaan
mahasiswa untuk program PPDS ini. Ini untuk melihat sejauh mana kesiapan dan juga kondisi psikologis, kondisi kejiwaan dari calon dokter spesialis yang mau menempuh pendidikan. Karena seperti saya bilang tadi ya, menjadi tenaga medis itu mensyaratkan nggak cuma pinter secara akademis gitu kan, tapi misalnya harus ada empati, harus sadar soal fungsi-fungsi dia gitu yang melayani, bekerja untuk kemanusiaan dan sebagainya. Nah, itu mensyaratkan kondisi kejiwaan dan kondisi psikologis yang sungguh-sungguh matang gitu ya, dan yang sungguh-sungguh bisa menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Ya, kalau kita berbicara Bu Yuni, kalau kita berbicara dari sisi korban begitu ya, ini apakah korban juga kemudian tentunya perlu juga mendapatkan bantuan psikologis maupun bantuan hukum, karena memang tidak mudah diposisikan sebagai korban untuk kemudian tadi juga dimintai untuk kemudian membuat laporan kepolisian begitu ya. Tapi ini masih diwarnai dengan kekhawatiran akan identitas dan juga lain sebagainya. Kalau dari Komnas Perempuan sendiri, apakah sudah melakukan juga pendampingan kepada para korban dari sisi pendampingan psikologis dan juga hukumnya, Bu Yuni? Ya, pertama-tama kami belum menerima pengaduan dari korban dan keluarganya. Jadi kami belum memberikan dukungan secara langsung kepada korban, tapi kami juga mengingatkan bahwa sebenarnya Komnas Perempuan tidak punya mandat untuk memberikan pendampingan secara langsung kepada korban. Namun Komnas Perempuan nanti bisa memberikan rujukan yang dia disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh korban. Yang kedua, saya mau sebenarnya menekankan bahwa Indonesia kita ini sudah punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Di dalam undang-undang tersebut itu sudah diakui dan sudah dijamin untuk pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Jadi ada hak untuk penanganan, perlindungan, pemulihan, ada hak restitusi, kompensasi, juga hak untuk didampingi, hak untuk nggak disalahkan dan juga nggak boleh ya menstigma dari korban. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang TPKS. Saya kira lembaga kepolisian dalam hal ini yang sudah menerima laporan dari korban yang sudah melapor saat ini di kepada kepolisian bisa merujukkan lebih lambat kalau dibandingkan dengan waktu Jakarta. Bisa merujukkan korban kepada layanan-layanan tersebut. Nah, yang berikutnya, yang Selama kedua, berada di Turki, memang Presiden Prabowo Subianto melangsungkan kegiatan atau agenda. Yang kedua, bahwa maaf ya, ini tertimpa dengan suara yang lain. Yang kedua, soal tadi disampaikan bahwa sebenarnya ada korban lain ya, tapi dia belum cukup berani untuk melaporkan kepada polisi. Saya kira juga ini kita beri waktu gitu, karena saya kira kekerasan seksual ini apalagi sampai tindakan perkosaan gitu, itu pengalaman yang sungguh berat gitu bagi korban untuk melaporkan, untuk mengumpulkan keberanian, mengumpulkan energi untuk melaporkan kasusnya dan menempuh jalur hukum. Itu juga membutuhkan energi yang tidak sedikit dan keberanian yang tidak sedikit, dengan banyaknya risiko misalnya takut disalahkan, takut identitasnya terbongkar gitu. Kita berikan waktu, tapi pada saat yang sama pihak kita harus pastikan bahwa pihak kepolisian harus memproses kasus ini dengan memperhatikan, dengan sepenuhnya berpusat pada korban, menjamin kerahasiaannya, menghormati dan memenuhi hak-haknya sebagaimana sudah diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Baik, sudah diatur dari hukum dan juga dari sosialnya untuk berpihak kepada perempuan begitu dalam hal ini, akan tetapi tinggal bagaimana nanti pelaksanaannya. Bu Yuni, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasinya. Bu Yuni Asrianti selaku Komisioner Komnas Perempuan, salam sehat selalu Bu Yuni. Terima kasih.